Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial analisis data menggunakan SAM PLS atau Smart PLS. Pada kesempatan ini saya menggunakan Smart PLS 4. Ya, kita jalankan Smart PLS 4. Kemudian kita klik new project, kita berikan nama, misalnya ya, kita kasih nama, boleh sesuai dengan identitas kita ya. Kemudian import data, datanya kita pastikan sudah dalam bentuk CSV ya. Di sini formatnya CSV. Nih CSV. Oke. Oke. Kemudian kita buat model, klik create model. Kita klik create model. Ini kita pilih PLSM. Kita simpan dan kita rancang modelnya sesuai dengan ini ya, angka konseptualnya. Kita rancang modelnya. Sini ada KK, kemudian ada PKO, kemudian ada KI, kemudian ada PDP, kemudian ada KP, dan ada satu variabel moderasi ya. Variabel moderasinya dari variabel ini ya, PDP ke KI. Berarti di sini. Oke, tapi ini karena ini menggunakan Smart PLS 2 ya, makanya di tampilannya seperti begini. Sekarang kita menggunakan Smart PLS 4. Kita bisa bentuk variabel moderasi yang lebih bagus dari itu. Ini variabel moderasi tinggal begini saja. Oke, kemudian kita geser, kita cek dulu, apakah modelnya sudah sesuai. Oke, berarti kurang satu panah, dua panah ya, ke sini dan ini ke sini. Oke, sekarang kita simpan dulu. Kita simpan, kemudian kita masukkan indikator atau butirnya sesuai dengan ini ya, butirnya X1 sampai X1 sampai X17, masukkan ke sini begini. Kemudian kita simpan ke sebelah kiri, kemudian Y1 sampai Y17, Y1 sampai Y17 kita pindahkan, kemudian Y2 sampai Y27 pindahkan ke sini, geser ke bawah, kemudian
kita lihat di sini M moderasi ya, dan Z variabel terikat. Oke, yang ini kita tutup. M nya kita masukkan di variabel moderasi ke sini, dan yang terakhir adalah Z. Oke, nah, maka ini sudah selesai konstruksi model penelitiannya. Ini kita susun sebagus mungkin, simpan kembali, dan sekarang kita eksekusi analisisnya. Pertama adalah kita klik PLS algoritma PLS, kita jalankan langsung secara default pengaturannya. Hasilnya kita simpan, Excelnya ini nantinya kita lampirkan, simpan. Kita simpan. Oke, kemudian tahap berikutnya ini kita bootstrap, resampling bootstrap, klik bootstrap, sampling bootstrapnya 5000. Kemudian yang lainnya biarkan saja default ya. Oke. Oke. Outputnya kita simpan untuk dilampirkan. Ya, kita simpan. Kemudian untuk ininya, pad diagramnya juga kita simpan, pad diagram yang ada parameternya ya, berarti kita harus jalankan ulang karena tadi belum kita simpan. Nah, kita jalankan ulang. Kemudian ini kita simpan, kita klik kanan di sini, klik kanan export ya, export. Kita export saja, simpan di tempat yang sama, tadi disimpan di galeri. Oke, kalau kita lihat dari loading faktornya yang di sini ya, jika kita menggunakan kriteria loading faktor 0,5 maka ini sudah terpenuhi semua. Kecuali kita menggunakan loading faktor 0,7 maka ini harus dihapus yang 0,6 ya. Ini juga begitu. Setelah dihapus di running ulang aplikasinya. Oke, saya tutup dulu ini. Kita ke output. Kita simpan saja, kita tutup dan kita keluar. Oke, di sini untuk melihat hasil dari uji hipotesis pengaruh langsung, kita lihat di pad coefficient ini ya, di bagian bootstrap pad coefficient ini kita lampirkan nantinya. Nah ini hasilnya ya, pad coefficient ini untuk uji pengaruh langsung. Nih di sini nampak ya. Kalau di sana pengaruh langsung kalau di analisisnya, di bagian analisis statistik di artikel ataupun skripsi atau tesis atau disertasi kita, biasanya di sini pengujian hipotesis pengaruh langsung. Untuk yang pengaruh tidak langsung di total indirect effect di sini. Nah, kita lihat ya, lihat total indirect effect-nya di sini ya, yang ini ya. Nah, lihat P value dan T statistiknya. Jika T-nya lebih besar dari 1,96 dan P-nya kurang dari 0,5 maka H0 ditolak dan berarti hipotesis yang bunyi hipotesis pertama kita diterima. Misalnya terdapat pengaruh signifikan begitu ya.
Kemudian untuk pengaruh totalnya di sini, nah, ya ini pengaruh total. Kemudian untuk R square-nya juga bisa kita lihat di sini ya, R square. Oh sorry, untuk R square-nya di PLS ya, PLS algoritma. Kita cek di PLS algoritma yang ini. Tadi kan ada dua output ya, PLS algoritma sama PLS PLS bootstrap. Ini R square bisa kita cek di sini. Nah ini R square-nya. Nah, untuk melihat kontribusi variabel terikat terhadap variabel bebas atau koefisien determinasi, kemudian ukuran efek atau F square-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ya, kekuatan pengaruh ya, ukuran efek ya, ambil yang ini. Nah, pengaruh KI terhadap KP dan seterusnya. Kemudian untuk construct validity. Sini construct validity sebentar. Nah, validitas konstruknya, reliabilitas kompositnya sudah ada di sini semua. Semuanya dihasilkan oleh PLS SEM ini. Untuk loading faktornya, loading faktor itu kita ambil dari output bootstrap. Output bootstrap ini ada namanya outer loading. Kita lihat nih outer loading, ada outer wake dan outer loading. Kalau outer wake itu untuk tipe indikator formatif. Formatif itu panahnya mengarah ke variabel laten. Kalau reflektif ini variabel laten mengarah ke indikator. Maka yang kita nilai adalah loading faktor, bukan wake, bukan outer wake tapi outer loading. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, lihat nilai loading di beberapa literatur boleh 0,5 sampai 0,7 untuk pengembangan model, tapi untuk konfirmasi model itu biasanya menggunakan 0,7, tergantung referensi yang kita gunakan. Maka kalau kita menggunakan kriteria 0,7, ada beberapa item yang harus dibuang seperti ini ya, harus dibuang, nanti di running ulang. Nah, begitu riwayat proses pembuangan itu nanti kita jelaskan di analisis. Demikian analisis singkat analisis singkat dari proses analisis data menggunakan Smart PLS. Saya rasa setiap seri PLS, Smart PLS ini tidak terlalu jauh beda, hanya ada penambahan sedikit ya, hanya ada penambahan sedikit. Demikian saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.